Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya. Salam satu hobi. Kalau sudah hobi, mau gimana lagi? Oke, selamat datang di YouTube channel Long Bibis ya guys ya. Dipuja tidak terbang, dihina pun tidak tumbang. Nah guys ya, dalam video kali ini aku mau podcast atau mau berbincang-bincang bersama salah satu player dari grup BMF guys. Nah, grup BMF ini merupakan grup yang pernah menyelenggarakan event di beberapa tahun yang lalu ya. Dan eventnya ini kalau menurut aku sendiri guys, itu event terbaik ya. Menurut aku loh ya. Menurut aku ya, kalau versi kalian beda lagi lah ya. Nah, menurut aku itu event terbaik dan player ini cukup kalem ya. Dimana player ini menjadi panitia juga yang menilai-menilai event waktu di BMF waktu itu guys ya. Nah, ID-nya adalah Gober ya. Aku sebutnya sih paman ya, paman Gober gitu guys ya. Oke, seperti apa obrolanku, tonton terus guys. Ini Mas, mau ngobrol-ngobrol masalah dunia busit ini Mas. Aku lihat Dunia sepak busit. sepak terjangnya ini lumayan oke juga ya. Sepak terjang yang mana nih sepak terjangnya, Pak? Gini ya, mungkin mungkin bukan yang pertama, ya kan? Cuman yang ditahu aku ya, yang ditahu aku sama teman aku gitu juga mengatakan hal yang sama. Kalau melihat event busit itu yang paling bagus, maksudnya paling bagus itu dari caranya ya. Cara mengawasi event itu yang paling bagus itu ada di BMF, Busit Minang Family. Nah, Iya, iya. dulu itu mungkin ini ya dari mana ya kita bicaranya ya? Mungkin dari perkenalan Busit dulu ya. Masnya itu kenal Busit itu dari mana, Mas? Kenal busit apa ya waktu itu ya? Iseng lihat YouTube aja sih, Bang. Iseng lihat YouTube Hmm? pas kebetulan eh, pandemi itu. Waktu Lagi pandemi. pandemi, lagi Covid. Waktu pandemi gabut kan Hmm. karena PSBB. PSBB nggak bisa kemana-mana, di rumah aja kan. Mhm. Suntuk-suntuk juga dari main game Mobile Legend tempat main, bosen Mhm. gitu aja kan, nggak ada temen juga. Terus lihat-lihat Play Store ada game, saya kan juga suka bus juga Mhm. kebetulan kan, suka main, ikut-ikut apa, dari kecil sih ikut-ikut orang tua naik bus ini segala macam, pokoknya mau ikut aja kan. Mhm. Ya iseng lah ngeliat di Play Store ada bus simulator, download mainnya mode-mode narik aja paling ya dulu ya. Iya, Belum ada yang mabar balap-balap gitu, enggak. Kalau BMF itu dari konvoy sih sebenarnya, Bang. dari Kalau konvoy. saya main. Iya, Tapi berarti kalau waktu pandemi kan masnya kan berarti sudah ada mode mabar ya kan? sudah Sudah, sudah ada sudah ya. ada mode mabar tapi mungkin belum ada temen ya toh? Belum 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 ada tahu teman. cara menikmatinya mungkin. Terus Cuma iseng-iseng aja waktu itu. pertama kali mabar yang ketemunya sama siapa Mas yang berkesan Mas? Yang pertama kali mabar, kebetulan ketemunya sama Dadios waktu itu. Pertama kali mabar ketemu sama orang awak juga, orang Oh, Minang juga orang kan. awak. Dadios, iya, dari situ mabar-mabar konvoy lah bang. Mhm. Nggak ngerti juga, ikutin aja masternya kan, ikutin mainnya gimana.
harus berhenti di kota ini, nyolarnya di kota ini, gitu-gitulah kan. Konvoy, nanti di rumah makan berhenti. Biasanya di rumah makan itu yang paling lama tuh waktunya, ngabisin waktu tuh. Ngerokok dulu, buang air dulu kan, cerita-cerita Sedikit dulu. sedikit nostalgia. Aku juga dulu Ah, ada di Padang, Mas, di grup-grup Padang. Jadi waktu itu, Mas, versi 2.7. Awal-awal ada mabar. Nih, kalau mabar nih, Mas, kok harus lewat tol? Aku bingung. Kenapa harus lewat tol? Kan yang bikin room kan aku. Selalu aku yang bikin room. Karena aku bisa bikin room 20-30 player gitu kan. Aku saking penasaran ya. nih, Mas. Akhirnya aku tanya lah, kenapa sih harus lewat tol? Karena di dalam tol itu ada warung masakan Padang. Itulah orang Padang. Karena warung masakan Padang aja ya. Iya, jadi kita itu ada rasa kebanggaan tersendiri sebagai orang Padang. Itu yang aku Iya, iya. salut sama orang Padang di Busit, salah satunya itu, Mas. Oke, lanjut, Mas, yang tadi, Mas. Suka makan rendang juga Bang ya? Hmm? Suka makan rendang juga dong berarti ya? Ya, kalau orang Jawa itu masakan Padang itu istimewa. Jadi ya apa yang ada di warung Padang situ ya harus dicicipin semua. Oke, kita lanjut. Iya. Itu di grup. Saya nggak apa-apa nanya kan Bang ya? Mm-mm. Di grup mana Bang? Grup Minang itu dulu. Pertama kali Abang main. Aku Tar. Sebelum Busit Minang Community, kalau nggak salah LBS, BMC. BMC yang ada di Facebook itu loh, Mas. Iya, ya. Saya juga masuk grupnya. Itu kan Saya masuk. waktu perintisan grup itu aku ada, Mas, sama si Pani. Kan adminnya Pani itu kan. Aku ada di grup itu. Kalau nggak salah itu aku udah lupa ya karena udah lama juga. Kayaknya itu LBS Badun Sana atau Minang Badun Sana itu, Mas. Pokoknya ada Badun Sananya. Ya. Mirip-mirip kayak gitu sih kalau grup Minang itu. Ada Badun sana, Badun sana. Iya. Kebanyakan ya. Iya. Ya, saya juga termasuk melihat apa BMC itu kompak sih orangnya. Saya cuman sekedar masuk aja sih Bang. Nggak komunikasi pun cuman pertama kali masuk, say hello udah. Cuman ngamatin aja, nggak aktif. Karena mereka mabarnya kan nggak ada lewat WA kan. Messenger. Messenger ya. Iya. Lewatnya Udah cuman sekedar di situ aja lah. Kalau untuk saya ketemu dari awal main itu ya konvoy begitu, terus lama-lama main lagi, ketemu sama Davirus, virus. Davirus FR, ya kan, ketemu sama dia, terus itu main dari tiap hari itu dari malam sampai pagi terus Bang, kan karena kita satu kota kan, jadi Iya. tanya-tanya kabar lah istilahnya kan. Iya. Ini itu segala macam, ngobrol asik lah kan, ngobrolin masalah pandemi lah kan, segala macam. Iya. Loh kok kita cuman serunya dari game kok bisa begini ya kan, maksudnya ke dunia nyata ya kan. Serunya sih di situ waktu itu saya tertariknya lebih ke Persaudaraan. persaudaraan mungkin ya. Ya, lebih ke situ sih. Enaknya sih di situ sih saya dulu. Nggak terlalu fokus ke gamenya dulu malahan. Karena ngatasin stres aja karena masa pandemi kan. Berarti awalnya dari mabar ke globalan terus ketemu itu sama salah satu admin dari itu ya BMF itu ya. Ya.
terus gabung ke salah satu situ, sendiri. main konvoi, terus berkembang ke balap, iya toh? Betul, Nah, berkembang balap. kok bisa dari konvoi ke balap itu mungkin ada cerita-cerita sendiri, Mas. Siapa siapa dulu yang awalnya mulai ngajakin balap itu? eh ada orang Minang juga sih bang. Waktu setelah kita mabar-mabarin gitu kan, Mm-mm. tiap malam udah deket kan. Yuk bikin grup kali ya biar enak komunikasinya kan gitu. Tuker-tukeran nomor WA. Nah setiap player yang di globalan kita ketemu sama orang Minang, kita ajak masuk ke BMF dulunya. Gitu. Mm-mm. Dari situ mulai masuk 1, 2, 3 sampai 20 sampai 30 sampai 40 orang kan rame kan. Itu masih konvoy juga bang, belum ada balap. Pas Mm. lagi di tol emang kan ceritanya mau balap kan. Saya masih pakai Matic waktu itu, belum pakai manual. Ketinggalan tol, disuruh gas sama temen grup itu kan yang kok nggak digas sih dibilang gitu kan. Ini udah mentok gasnya saya bilang gitu kan. Emang pakai transmisi apa dibilang gitu kan. Saya masih pakai Matic. Ganti manual lah biar kenceng kayak gitu. Baru dari situ tertarik gitu. Wah enak juga kenceng ya. Tadinya Matic bang nggak paham kan. Karena konvoy doang. Dari situ triknya kan. Terus seruannya di situ waktu itu kan. Terus mulailah searching YouTube nih. Kalau dulu kan konten-konten kreator atau balap musik itu kan paling Mas Nong ya. Aku, Mas Bang Chandra. Al. Iya, Bang Al, Bang Nong, Bang Chandra, Le Jawa ya. Iya. Beliau itu. Kepo lihat-lihat video-video konten-kontennya kan. Mabar di global. Di global itu juga belum masuk ke room balap bener. Cuman sekedar los aja, los. Iya. Minang patas gitu-gitu kan los aja. Dan rutenya pun dari Padang ke Jakarta ke Padang. Nah itu pun nggak sampai finish, sampai di Lampung doang palingan. Karena kebanyakan ceritanya kan, ngobrol-ngobrol. Nah setelah dari room Minang itu, mulailah mabar-mabar ke room balap aspal atau dulu kan balap aspal HD ya kayak gitulah bang. Nah mulai masuk ketinggalan terus kan. Terus ada kita namanya masih belajar kan nggak ngerti banget ya, belum paham bener kan 100% kan. Harus benar-benar aspal, kalau ngelewatin rumput atau nggak ngebagi jalur ya dikatain embe gitu kan. Embe kayak gitu kan biasanya kan. Iya, dulu memang ban pacul ya kan, embe. Ini kenapa sih dia orang kok ngatain begitu kan? Apa yang salah dia bilang gitu kan? Namanya juga balap kan nggak ngerti dulu kan? Karena kebiasaan main los dulu. Ya akhirnya lihat lagi kontennya Nong, dari situ mulai kayak gini mainnya, diajarin sendiri. Dulu kan mau belajar tuh susah bang. Mau belajar tuh sama siapa kita kalau nggak benar-benar diperhatiin itu konten orang itu, kayak konten abang kalau nggak saya perhatiin benar-benar nggak paham saya di mana mestinya kita harus oper gigi, di mana kita harus bermanuver ngerem kan. Saya perhatiin terus sampai bisa. Nah di situ mulai ketemu sama adminnya PTRC. Mbak Put? Bukan. Kamelia, ID-nya Kamelia. Namanya Rido. Kamelia, Rido, orang Medan, plat BK, Mr. Gaplek. Ya. Itu. Iya itu bang, benar.
Pub BK itu segala macam lah namanya kan. Main waktu itu di rute Surabaya Solo. Saya waktu itu pakai ID KIS. KIS, oh ID KIS itu sampean. Ya, Ya saya. Allah. Bener baru tahu Mas aku Mas. Serius, aku baru tahu. Itu ID saya di PPRC dulu. Sempat tes kan sama Bang Nong dulu kan, waktu ada pub ya. Bus saya hilang. Kata Bang Nong, bus saya hilang. Tapi yang saya lihat bus Mas Nong ada kok. Bus saya pun ada di sebelah abang, saya bilang gitu kan. Sempat berhenti main kan di situ kan. Aku ingat waktu streaming kayak ada konten. Ada. Ada kontennya itu, ya. Benar. Tapi kalau seingat aku itu sama Sarah malahan. Atau sama Sarah seingat aku itu. Ternyata enggak ya, itu sama sampean ya. Sama saya itu. Saya pakai livery Jambi Transport. Aku ingat banget itu Mas. Ingat cuman ID-nya aku nggak ingat, cuman ya aku pernah seperti itu, pernah crash seperti itu. Iya. Ya, saya lihat kontennya kok masih ada kok sampai sekarang kan. Iya masih ada. Ya itu mabar-mabar kayak gitu kan. Terus pas main di Surabaya Solo di Gunung 3, tak kenapa itu pada berhenti kan. Mungkin ada yang tes atau apa. Di Gunung 3 itu si Camelia ini ngechat lah kan, orang mana, segala macam, nanya-nanya kan, orang Sumatera, bilang kan, oh udah punya grup belum? Saya bilangnya belum waktu itu kan. Iya. Belum, emang kenapa saya bilang? Di share nomor WA-nya kan, di chat room itu kan, ya udah saya save, lanjut ke WA, akhirnya diajak gabung ke PPRC. Di BMF masih konvoy, saya sendiri keluar bang. Maksudnya keluarnya itu cari teman baru, cari lingkungan baru, belajar lagi buat balap lah istilahnya kan gitu kan. Nanti kalau udah dapet, saya share ke teman-teman yang di BMF kayak gitu sih. Kalau dulu awalnya. Aku potong bentar nih. Waktu di chat sama si Gaplek bilangnya tidak punya grup. Berarti ada misi dong, bilang nggak punya grup itu. Misinya itu tadi bang. Pengen bisa balap. Iya, biar diajak ke grup gitu ya, misinya ya. Betul. Pengen bisa balap. Ya karena gini bang, saya sering main-main di room global Minang. Kenapa sih room Minang itu kok orangnya itu aja yang main, kok nggak pernah ketemu di room aspal HD, aspal SHD? Kenapa saya bilang gitu kan? Nggak mau lah dibilang gitu kan. Salah sedikit dikatain dibilang gitu kan. Kena rumput sedikit dikatain embek lah, ini itu segala macam lah. Oh gitu saya bilang gitu kan. Ya karena itu aja sih alasannya, nggak ada yang lain. Kalau mainnya di tetap di situ terus, kapan mau majunya, kapan mau berkembangnya? Pikiran saya itu sih bang. Sebenarnya maksudnya itu nggak ada yang lain-lain, cuman itu aja, pengen bisa balap. Kalau dulu aku pikirkan masnya kan ikut merintis grup Minang, maksudnya pembuatan grup Minang itu. Berarti masnya itu justru lebih merintis ke balapnya BMF itu ya? Iya, benar bang. Terus selain mas yang sering ke globalan, bermain bareng-bareng grup-grup lain gitu, siapa mas? Copo? Grup lain. Kalau Dacopo itu belum ketemu itu. Pas saya ketemu Dacopo itu pas udah keluar dari PPRC bang. Oh berarti sama
Lama abis masuk PPRC, mabar-mabar sama grup PPRC, nggak lama ketemu Bang Al di lagi live kan, masuklah kan beberapa kali. Terus sempat saya komen juga kan. Sempatlah satu live itu apa namanya? Udah saling kenal gitu kan. Nah, Bang Al inilah yang pertama kali memperkenalkan BMF di kontennya. Saya masih ingat banget itu. Pertama kali. Dari situlah mulai fokus main lah kayak gitu kan, ibaratnya kan. Terus mabar lagi, ketemu yang lain lagi, ketemu kayak Pucuk. Nah, Bang Pucuk itu juga ketemunya di Globalan juga, nggak sengaja juga. Dia ngonten juga, saya komen juga kan. Tuker-tuker WA, saya ajak gabung ke BMF. Akhirnya gabung. Nggak lama setelah itu, Bang Solar masuk juga kan. Terus nggak lama setelah itu ada event di grup Sobat. Nah, saya juga setelah di PPRC, Bang, kan ada ID Indigo juga di grup BMF kan. Indigo. Kebetulan Indigo juga di grup Sobat. Jadi kita diajak Indigo masuk ke grup Sobat. Bang Pucuk, Bang Solar, saya masuk sama Indigo. Jadi Sobat dulu kan. Itu di Sobat juga dulu. Main-main terus tiap malam. Nah, gak lama setelah itu Sobat buat event kan. Iya, event Sobat Tronton ya. Sobat Tronton, yang saya tahu itu event pertama yang saya tahu ya waktu itu. Mungkin kalau cerita Abang Nong sama Bang Aber kan yang dulu kan ada event kan. Dari grup Minang juga sebetulnya itu, yang besar itu. Yang besar itu ya. Iya. Mungkin saya belum main kali itu Bang, atau masih konvoy kali ya. Itu waktu versi awal Mas, sekitar versi 2.8. Jadi masih awal-awal, mungkin 1 tahun Busit ada mabar. Masih Matic, lama lah, udah lama banget itu. Iya. Awal-awal Busit ya. Iya nah, masih. Mas, kalau saya baru kemarin juga kan Bang main kan. Jadi lihat podcastnya Abang sama Bang Al, dengar ceritanya, begini. Terus ini Mas, kan setelah ikut event itu kan kayaknya kan ada dari BMF juga yang sebagai pemenang, cuman karena ada kesalahannya tidak screenshot kayaknya ya. Black Hunter iya dari BMF Mas. Bang Black Hunter waktu itu belum di BMF belum. Kalau yang dari BMF pesertanya itu ya Pucuk ya ikut ya. Iya, kalau dari BMF Bang Pucuk sama Bang Solar. Sama Solar. Itu tetanggaan ya Mas ya? Saudaraan Bang. Oh saudaraan juga. Iya saudara. Karena aku dulu juga sering teleponan sama itu si Pucuk itu. Katanya tetangga. Bang Pucuk. Nah berarti Mas kan BMF, maksud aku BMF itu kan mengadakan event, bisa dibilang itu event yang bagus lah kalau aku mengatakan ya, dari segi cara menilai, dari segi cara penyampaian hasil event itu ya. Nah, iya. Sebelum mengadakan event itu ada misi apa Mas? Maksudnya mengadakan event hanya sekedar untuk bermain atau ada
misi sendiri, Mas? Atau terinspirasi dari event yang pernah ada gitu? Ya kalau untuk event itu sebenarnya ancang-ancangnya udah lama sih Bang sebenarnya. Udah dari 1 tahun sebelum apa? Maksudnya besok sobat mau bikin event itu kita udah punya rencana duluan. Oh, Cuman karena benar. karena bentrok sama sobat, ya udah kita redain dulu lah euforianya kan, biar enak kan. Setelah itu baru kita yang ngadakan event lagi, baru kesampean kan. 1 tahun Bang kita mau ngadakan event itu, ancang-ancangnya dulu. Karena banyak yang kita pikirin juga. Pas kebetulan sobat ngadain event kan. Nah, di event sobat itu kan saya juga bilang cukup bagus Bang. Untuk peraturan-peraturannya, poin-poinnya ini segala macam bagus. Sampai kita adopsi dari event sobat juga kan, bantuan sama teman-teman sobat juga untuk apa poin-poinnya, peraturan segala macam dan ada yang kita tambahin kalau ada yang kurang, misalnya kayak ada yang kurang sempurna gitu kan. Terus kita lihat-lihat juga bagan-bagan event-event kayak kalau di PS kan ada piala ini kan kita lihat juga bagannya, kita contoh juga dari situ kan, kita amatin juga peraturan kayak gimana, kita ambil semua yang bagus-bagusnya gitu, kita perbarui lah. Berarti untuk peraturan bisa dibilang belajar dari sobat, terus melihat apa yang kekurangan dari sobat diperbaiki di BMF itu ya. Iya betul Bang. Ya, seperti itu, dan mempersiapkan sudah 1 tahun itu berarti kan sudah mateng ya. Berarti pantas kalau hasilnya juga bisa dibilang bagus ya. Persiapan memang harus kayak gitu guys ya. 1 tahun loh ya mempersiapkan event. Nah, alhamdulillah sih Bang, acaranya lancar kan. Yang awal ini Mas, awal merintis, maksudnya awal adanya ide untuk mengadakan event itu dari siapa dulu awalnya itu? Dari Yos sama Pak Fai waktu itu yang pengen bikin event kayak gitu. Terus lanjut anak-anak juga yang di grup juga kan pada semangat juga ngadain event itu. Ya udah akhirnya rembukan semuanya, kita diskusi enaknya gimana, tunggu momen yang tepat juga kan. Soalnya waktu perencanaan itu juga gak lama setelah hampir 1 tahun itu saya pulang ke Padang Bang, karena COVID kan. Saya pulang ke Padang, momennya pas itu. Saya di Padang, Bang Pucuk sama Bang Solar di Pekanbaru. Saya mampirlah ke Pekanbaru untuk main. Nah pas sudah ngumpul gitu langsung kita omongin lagi kan. Kalau lewat telepon kan cuman angan-angan jadinya kan, ya udah sekalian lah biar jadi kan gitu kan, karena udah lama juga kan, biar kesampean. Ada momennya juga Bang. Waktu itu kayaknya ada hadiahnya berapa ya? Ada uang tunainya kayaknya ya Mas? Kalau nggak salah 1,5 deh Bang ya. Tapi ralat aja nanti kalau saya salah, soalnya udah lumayan lama sih ya. 2 tahun lebih ya. Iya, berarti juara satunya 1,5 juta ya? Itu total keseluruhan sih kayaknya. Nanti biar jelasnya, iya, biar jelas Bang Nong bisa lihat di kontennya Bang Pucuk lagi deh. Saya lupa ingat, udah lumayan lama juga kan. Iya. Hadiahnya segitu, nanti juara 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi. Juara 1 misalnya yang besar kan 500, juara 2-nya 300, juara 3-nya bisa 200,
150 atau ya kurang lebih segitulah. Waktu awal merencanakan adanya event itu, tujuannya untuk apa, Mas? Nama judulnya aja fundraise. Jadi Fundraise. sekalian silaturahmi lah sesama player busit. Itu sih intinya sih Bang. Mm-mm. Sama grup busit sambil adu gengsi. Kalau kita bilang fundraise cuman apa ya? Itu cuma judulnya aja kan kalau fundraise itu. Tapi tetap kan di event itu pasti adu gengsi Bang, ujung-ujungnya kan. Dan waktu itu dimenangkan siapa ya, Mas ya? Juara 1 kalau nggak salah sih Umar kayaknya ya. Bang Him ya, Himaroko ya. Umar Himawan ya. Iya kalau nggak salah Bang Himaroko itu. Iya, karena kemarin aku sempat ngecat dia. Kalau nggak salah, itu yang ini ya, pemenang BMF ya. Dia bilang iya bang. Dia bilang gitu. Terus apa Mas kendala waktu itu Mas? Kendala dalam event itu Mas? Alhamdulillah sih Bang karena kita deket ya. Maksudnya saya kan bela-belain waktu itu pas event hampir 2 minggu Bang di rumah Bang Pucuk itu. Saya, Bang Pucuk, Bang Solar, Bang Reza Sukma Meldi, sama kebetulan Bang Indigo itu dari Jambi lagi main ke Sumatera juga. Nah, jadi kan kita rame kan. Jadi kalau untuk masalah sih nggak terlalu itu lah Bang, nggak terlalu berat sih masalahnya. Paling cuma sekedar komplain peserta aja. Oh, komplain yang peserta. Ya, komplain peserta kan, paling cuma itu aja. Dan yang paling apa ya, pesertanya nggak mau. Yang paling parah sih pesertanya nggak mau terima dengan hasil keputusan juri sih. Waktu itu ada pernah sampai video callan atau telepon WA lah. Waktu itu saya pas lagi event, saya sempat balik ke kampung saya ke Padang. Bang Pucuk kan di Pekanbaru kan. Nah, di kontak komplainan itu kan ada nomor saya sama Bang Solar. Mereka kontaknya ke Bang Solar aja. Terus Bang Solar sama Bang Pucuk kok nggak ngabarin saya. Saya tahunya kayak keesokan harinya tuh, besoknya baru mereka cerita. Ini si ini komplain ini segala macam kayak gini. Kenapa nggak ngomong? Saya bilang gitu kan. Terus gimana jadinya? Oh udah aman kok. Oh ya udah syukurlah selesai kan. Cuman ngadepin peserta yang apa ya? Udah jelas-jelas aturan kita buat. Poin-poinnya jelas. Kita pun meriksa video mereka itu dari malam sampai subuh Bang, kita ulang-ulang terus kan. Ya kita juga capek lah kan, kita juga capek, tolong hargain kan ya sedikit lah gitu kan. Pasarnya ini nggak usah ditelepon rame-rame dikeroyok begitu kan. Mau ngapain, kalau nggak suka sama event kita, keluar, udah gitu doang sih kalau saya sih, simple aja, nggak usah dipersulit. Dia komplainnya karena apa, Mas? Kalau nggak salah waktu itu karena belokan apa Solo Surabaya Bang. Iya. Kalau nggak salah ya Solo Surabaya kan ada yang player tipenya kita lihat ini beloknya sengaja nggak nih ngambil haluan. Kalau untuk ngelebar sedikit ya oke lah, kita masih maklumi kan. Tapi kalau udah ngambil dalam kan itu kan udah curi-curi jalan. Iya.
Iya, dia Speednya pun kan beda. kalau ngambil dalam itu namanya kan dia kan motong ya kan. Kalau Iya, dia kalau aku bilang kebablasan lah, mungkin ngesot gitu keluar itu kan speednya kan dia kan ngedrop malahan ya kan. ngedrop. Sebenarnya dia rugi juga. Udah rugi speed, Ya, juga rugi kena udah rugi potong. speed. Betul. Kalaupun yang di sisi dalam apa? Kalaupun bablas dari sisi luar yang habis sisi dalam itu pasti mereka kan ngesot, pasti drop speed kan bang. Itu kan kerugian di mereka kan. Ya kalau di situ kan kita nggak ada poin lah kalau kayak gitu istilahnya kan. Kalau nggak salah sih itu masalahnya. Ya Jadi dia kayak jadi itulah masalah event tuh kayak gitu loh bang, biasa palingan sekedar seputar ngambil jalan, marka garis jalan itu segala macam kayak gitu. tapi ini Mas, sempat ada kecurangan nggak dari player-player? Kecurangan nggak ada sih bang, hampir nggak Kecurangan ada kalau kecurangan. kalau pakai GG mungkin enggak lah, pakai kode name speed mungkin enggak lah, bisa ketahuan lah ya. Iya. Mungkin kecurangan lain, sewa joki atau gimana gitu ada nggak? Setelah event sih ketahuan. Ketahuannya setelah event. Setelah event ketahuan. Ya nggak pernah sebut orangnya lah, privasi lah ya. Ya. Privasi lah itu kita. Kalau orangnya nonton video ini aja mungkin biar ini introspeksi aja. Nggak apa-apa. Kalau orangnya nonton ya bagus lah Pak. Iya, maksudnya ya jangan mengganggu event orang gitu kan. Ya kalau emang jujur aja, fair-fairan aja sih Bang. Kalau di kita mungkin masih bisa kita diskusiin kayak apa, orangnya berkendala hadir atau apa, mungkin sakit, mungkin kemalangan, meninggal kan. Sementara dia udah di posisi perempat final atau segala macam gitu kan. Ya ngomong aja baik-baik kan gitu segala macam kan. Bisa kita undur. Kan gitu. Berarti ya memang ada toleransi ya, pengecualian gitu ya ada ya. Ada toleransi, kita pikirin semuanya, kita pikirin Bang. Kita pikir jalannya event ini nanti, kalau ini gimana, kalau misalnya di Makres gimana, kalau misalkan ini gimana, udah kita pikirin semua untuk masalah kayak gitu kan. Masnya mengatakan event itu sukses atau enggak? Orang yang menilai Bang. Kalau untuk di kita cukup puas karena kita udah kerja semaksimal mungkin di event itu. Kalau dibilang sukses ya mungkin abang sendiri yang bisa menilai itu sukses apa enggak. Iya, orang lain yang menilai ya. Iya betul. Orang lain yang menilai. Yang penting kita udah maksimal di event itu kan. Terus ya, ngomong-ngomong, semenjak event itu selesai, ada player yang menghilang. Ya enggak langsung event itu selesai langsung menghilang, itu enggak. Cuman perlahan gitu orang itu tuh menghilang. Ada sih Bang, player-player begitu mungkin jenuh juga, mungkin capek, mungkin kerjaan di dunia nyatanya kan. Saya pun juga sempat menghilang kemarin Bang, selama 2 tahun. Ini sebenarnya itu yang aku maksud menghilang itu Mas ANR Solar sama Mas Pucuk Rebung itu loh. Menghilang itu. Itu tuh kenapa itu? Itu tuh apa?
karena event itu atau karena ada kendala lain gitu kan? Kalau dia sih ngomongnya waktu itu mau fokus ke dunia nyata, mau nerusin apa travel haji dan umroh orang tuanya bang, karena orang tuanya kan mohon maaf udah meninggal kan, jadi Heeh. dia yang nerusin ini, bang Pucuk ini Oh, berarti orang fokus. tuanya punya usaha travel umroh itu. Iya betul, Terus Mas Pucuk yang nerusin. iya bang Pucuk yang nerusin. Semoga sukses lah ya. Amin, semoga lancar-lancar terus lah. Sampaikan salamku untuk Mas Pucuk dan juga Mas Solar. Kalau Insya Allah Solar bang. kemana? Kalau bang Solar juga ngomongnya sibuk ke kerjaan, mau fokus juga. Karena kan waktu kita untuk apa ya dibilangnya, untuk main game itu kemarin yang benar-benar total itu udah habis di dari pertama COVID sampai setelah COVID. Jadi kan udah lancar lagi tuh, maksudnya udah normal lagi tuh kan. Nah mereka udah balik ke aktivitas masing-masing dan Hmm, dan anak apa player-player grup apa anak-anak grup di BMX juga banyak kok yang kerja lagi, yang balik lagi ya ke aktivitasnya sehari-hari, kerja segala macam kayak gitulah bang. Nanti kalau udah mau main lagi paling nanti juga main lagi kayaknya. hmm. Kalau dibilang busit ini susah ya buat vakum. Vakumnya itu Nah, sementara bang. karena gini Mas, kalau aku sendiri ya yang menilai itu, yang pertama mungkin orang hobi sama game ya kan, hobi sama bus ya kan. Terus yang Ya, kedua, karena di dalam game kita ini itu kita sering komunikasi. Ala-ala player itu menjadi teman dalam keseharian, dalam sehari-hari loh. Bahkan aku ada cerita dari teman kemarin itu, katanya itu dia itu menganggap Busit itu keluarga keduanya, Mas. betul bang. Betul. Jadi dia waktu istirahat kerja gitu kan, mungkin nelpon istri, istri kan sibuk gitu kan. Jadi dia itu chattingan lah sama teman-teman di dalam grup itu loh. Iya ya. Ketawa-ketawa, telepon-teleponan bareng, saling menghibur. Gitu. Jadi temanku itu menganggap itu Busit itu keluarga kedua. Rumah kedua ya. Iya. Karena di Karena BMF, karena di BMF pun bang kita punya slogan juga, saudara indah harus padu sana indah harus saudara. Saudara itu nggak harus saudara bang. saudara. Kita dapat saudara di luar, kita dapat saudara di jalan, kita dapat saudara kan. Di game pun yang di Busit ini kita dapat saudara. Jadi betahnya di Busit itu untuk main mungkin seru-seruan. Yang pertamanya sih ya dapat saudara di situ. Tukar pikiran, mungkin ada yang masalah kerja ngomongin di grup bisa juga kan, tanya-tanya link ini itu segala macam. Jadi nggak sekedar main game aja kita di Busit itu. Iya. Kita punya grup Karena kayak gitu kan. grup dulu sama grup sekarang beda. Kalau grup dulu yang dibahas, pengalaman aku ya, yang Ya, dibahas itu ya putar trik balap Busit. Kalau sekarang enggak. Gitu kan. Misal kita ada keluhan apa gitu. Mungkin ada di dalam grup itu ada salah satu orang yang sering ngasih solusi. Nah, kita japrilah dia. Gitu kan. ya. Jadi memang untuk persaudaraan itu di dalam game kita itu cukup bagus. Cukup bagus. Aku nggak nggak nemuin game yang punya komunitas seperti ini loh. Nggak ada.
Ya, nggak ada. karena belum Ya belum mungkin belum ada, belum ketemu ya. Kita nggak tahu di game lain pun ceritanya kayak gini atau enggak, kita nggak tahu. Cuman di game musik yang kita temui sekarang ya kayak gini. iya. Tapi nyatanya aku juga main banyak game, nggak pernah nemuin komunitas yang seperti ini. Aku ganti Jarang game, Bang. game berapa puluh game aja. Cuman aku nyari komunitas yang seperti di dalam game kita itu nggak ada. Jarang Bahkan sih. juga ada dengar juga cerita dapat jodoh dari game. Ada Bang di game musik. Ada. Iya, ada. Ada yang cerita kayak gitu. Wah, seru juga tuh Bang. Siapa tuh Bang? Kalau nggak salah itu anak PPRC deh. FRC. Iya. Kalau aku nggak salah ngomong loh ya, kayaknya Ah, aku pernah lihat cat-catnya itu ya karena dari game lah. Cuman kalau aku nggak salah loh ya, ah. entah dari game busit atau entah dari bus beneran, pokoknya itu ada hubungannya dengan bus-bus gitu. Cuman seingat aku game busit. Ada berkahnya juga ya. Iya. Dan sekarang ini banyak konten kreator juga ya kan. Sekarang banyak banget Bang. Rata-rata setiap player itu punya channel YouTube sendiri. Kalau dulu kan mau ikut live aja harus nunggu Bang Nong live dulu kan. Mau ikut join aja tuh, nungguin Zoom, nungguin liatin channel YouTube-nya, passwordnya berapa. Kalau nggak buru-buru, nggak bisa masuk. Kalaupun masuk, ID nggak jelas di-kick. Ini nggak kenal nih, ID ini nggak tahu nih siapa, nggak pernah main nih, di-kick. Aja ya. Dulu begitu tuh Bang. Dan Tapi kalau serunya busit dulu tuh ya, ada gregetnya Bang ya. Beda kayaknya. iya iya. Beda sama versi Oh, sekarang. kalau dulu kan gini Mas, kita Oh, untuk agak mendapatkan ya kalau agak dulu ya ngotot ya. kita mabar ya. Kita mau mendapatkan trik itu kita harus sportif Mas. Harus sportif dulu. Sportif, terus nanti ketika selesai kan parkir tuh rapi gitu Parkir, kan. parkir rapi dulu ya. Nah, saling tanya, weh, busmu banter gitu kan. Ya, Ada, nah, kebanyakan kan merendah sama aja gitu kan. Nah terus kalau benar nanti benar. udah berdua, kalau udah yang lain pada DC, Eh, baru yang ngasih caranya gini gitu lah. Tukeran nomor WhatsApp, udah jadi kita belajar bareng. Tapi dengan syarat player itu harus sportif. Kalau saat mabar nih yang depan ini apa namanya mau disalip kok dia udah agak jalannya agak jelas, itu nggak mau dia ngasih trik. Tapi kalau orangnya sportif, mau disalip dia ngasih jalan, dia mau ngasih trik. Tunggu sit dulu kayak gitu. oh, dia mau ngasih trik. Maksudnya kita bikin room kayak duel gitu Bang ya, ditunjukinnya. Oh iya, jadinya kayak gitu Mas. Ayo kita main berdua aja gitu kan. Nanti setiap Ya, tikungan dikasih tahu gitu kan. sparring lah ya. Kalau kayak iya ada yang namanya trik top speed itu susah banget itu mau mencari itu Mas. Kalau nggak ada yang ngajarin itu nggak bisa. Saya dulu diajarin sama Dadios juga Bang, trik top speed itu di jembatan Suramadu. Bertiga balapan sama Oh, Pai. Sampai atas itu udah turunan. Lah kok ngakir sendiri ini kan. Sampai di ujung tol diketawa-ketawa aja kan. Ada triknya Sultan, dia kan panggil saya kan Sultan. Ada triknya Sultan. Apa triknya dah aja kan. Baru dikasih tahu, oh netral, iya kayak gitu. Makanya di bus di balap di room balap itu kayak gitu kencang-kencang semuanya di kan. ya iya.
Kalau dulu kan bilang, lah kamu pakai GG gitu kan. Kalau yang nggak tahu pakai GG, ngeyel aja nggak bakalan dikasih triknya itu. Pokoknya Iya. kalau yang sportif ya dikasih triknya. Kalau dianya udah nggak sportif, udah nggak ada yang mau ngasih trik. Jadi Ah, mau ngasih trik itu udah kita itu harus baikin gitu. Kalau sekarang kan enggak. Kalau sekarang Enggak. itu kayaknya udah disuapin, tinggal tinggal kita mangap aja. Kayak gitu trik itu. Kita bisa belajar Iya. di channel ini, kita belajar di channel ini tanpa harus bertanya, Bang. Kalau dulu kan kita emang benar-benar kayak saya pribadi ngeliat Nah, kontennya Bang Nong, Solo Surabaya, Solo Surabaya itu di belokan ini ada patokannya Bang. Kalau dulu saya ada patokan itu. Setiap tiang itu pasti belok, setiap tiang itu pasti belok. Dan kebalikan rutenya itu speednya pasti tetap segitu, nggak ada berubah. Kalau hmm, manuvernya bagus. Saya dulu sih belajarnya begitu aja sih di, di channelnya Abang kan. Nah terus hmm, sebelum event sobat dulu kita belajar bareng satu grup, nggak apa ya, emang benar-benar 1,5 jam dikasih Mario itu waktu di map itu Solo Surabaya, 30 menit di map 1, 30 menit lagi di map 2, 30 menit lagi di map 3 sampai habis. Itu diulang-ulang terus Bang, sampai iya. sampai mau muntah kalau belajar kayak gitu dulu. Kalau Bener-bener. sekarang kan, kalau sekarang nggak ada trik khusus ya. Terus memang sudah pada bisa. Benar, player sekarang jago-jago. Jago-jago, Aku aja jago-jago. main kaget kok. Wih, udah jago-jago sekarang. Setelah hampir 1 tahun lebih ya nggak main ya. Sekalinya main, wih gila jago-jago yang main. Kenceng-kenceng ya. Iya, kenceng-kenceng. Cuman yang aku suka dari sekarang nggak ada orang ngebacot. Maksudnya banyak ngomong kasar itu nggak ada kalau aku bilang. Iya, ada Nah, paling beberapa player lah Bang. Ada yang iya, ngomong kalau kasar itu benar. ini Mas nih ya, kita kayak gini nih, yang depan sini udah kena tempel dia kok ke kanan gini langsung, woi spion, Bener langsung diteriakin, spion woi. spion woi. Kalau sekarang nggak ada. Langsung berhenti. Saat itu pasti langsung berhenti. Kenapa Mas? Saya di belakang itu segala macam dibilang. Emang nggak kelihatan? Oh maaf Mas, nggak kelihatan. Paling kan gitu kan kalau player dulu kan. Nah, Kalau player lama, kalau 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 sekarang ya apa ya? Paling minta maaf doang, langsung ngacir lagi. kalau Karena aku ah, kalau aku dulu sebelum aku ngonten ya. Jadi itu grup aku diledekin mas ceritanya itu mas. Jadi gaya mainku kan gaya main aspal, ya toh? Ada yang main los. Ya terkadang kan terhalang. iya Orang yang main los itu terhalang sama yang main aspal. Itu salah. dibilang gini mas. Woi anak BBC goblok gak bisa main balap. Pokoknya semua anak BBC gak ada yang bisa main balap. Panas lah aku. Itu video pertama kalau mas ngecek video aku yang pertama. Itulah bukan bukan player itu yang ngatain, cuman masih temennya player itu. Ah, Masih temennya. Itu real video pertamaku karena ucapan seperti itu, Mas. Nah, langsung aku kan bisa main dua-duanya, ya kan. Aspal iya. bisa bikin room lagi. Nah, aku mau konten nih ya, aku bilang. Aku coba kejar dia, kena juga. Setelah kena aku upload nih buat video pertama, gitu kan. Video pertama aku kan main Lost itu. Itu masih versi berapa? Mobil tuh masih ngodok gini jalannya. Kalau sekarang udah mulus, produk ngodok. Gini dia.
Tapi makin sini makin bagus sih Busit Bang setelah updatean itu. Ngomong-ngomong udah update ke versi 4.0.1 belum? Udah update. Udah update, cuman belum main. Ya, habis inilah. Kalau aku malam minggu gini masih gadang aku. Sama Bang. Saya Senin sampai Sabtu full. Iya. Malam minggu udah balas dendam ibaratnya kan. Iya, puas-puasin gitu. Puas-puasin, besoknya santai udah. Kalau hari-hari biasa pun balik kerja bisa main-main sebentar. Kalau nggak bisa paling nonton komen live aja, itu aja sih. Oke, Mas, udah lama juga kita mengobrol ya toh. Siap-siap Terima Bang. kasih sudah ngasih waktu untuk kita berbincang-bincang sedikit. Bukan sedikit sih, tapi udah banyak juga. Sama-sama Bang. Sama-sama. Ya. Saya juga seneng kok. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Sama-sama Bang. Iya. Bener, nggak lupa beri pala dan sila. Ngemeng-ngemeng mau mabar gak ini? Boleh. Ini juga Bang udah nelpon juga dari tadi nih kan. Oke. Yaudah kita berarti langsung gas nih ya. Langsung WA ya. Boleh Bang. Siap. Yaudah ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.